Resep berjuang tuh menurut aku satu, Waduh, tahu apa? dulu kalau kamu emang lagi sakit. Nah, Karena punya kesulitan berbicara, Ja. bener. It's not about the truth, Tapi it's how to say the truth. ini siapa ya? Jujur, nggak Jujur, tahu, lupa. nggak tahu, nyerah, maaf. Selamat datang di Kejar Mimpi Tor. Raih mimpimu Sekarang. Yeay. Ini dalam rangka kebangkitan nasional. Oke. Makanya kita lihat nih bajunya kan. Kain-kain. Luar biasa. Aku ya yang penting bakain aja jangan sampai telanjang ya. Gitu. Enggaknya nutup gitu Ya, kan. benar-benar. Kan kain berasal dari mana aja? Termasuk dari Guangzhou. Ih, bener banget. Aku sebagai vampir boboho, aku ngerasa kayak ini adalah satu momentum aku karena biasanya kita ketemu vampir boboho kan cuma pas Idul Fitri ya. Idul Fitri aja. Jadi aku pengen kayak remind lagi nih gitu. Iya. Iya. Enak banget loh jadi boboho. Kalau jadi boboho terus boboho pampir ya, pampir lagi tuh. Kira-kira dia lompat juga nggak ya, Ja? Apa kayak tiduran aja deh jadi pampir? Kayak dia mager deh. Iya, mageran ya. Kayak ya. aku merefleksikan diri ke aku aja sih. Aduh, disuruh jalan aja capek, disuruh loncat ngap gue. Padahal kan kita lagi ngomongin jangan cuma bangun, bangkit. Jangan rebahan terus dong, Ja. Apa sih arti kebangkitan nih menurut Gita Bebita Butar-Butar? Kebangkitan itu adalah ketika kita pura-pura tidak melihat masalah di depan. Ketika aku Pura-pura, ada kata-kata pura-pura. iya, kalau aku sih gini, adalah kata-kata yang bagus banget lihat di wallpaper HP. Ih. Dah, segitu aja. Udah gitu, udah sampai di taraf itu ya kayak Iya. aduh harus mempersiapkan diri kita untuk ngebangkitin Setuju lagi. banget karena gini deh kayak nggak usah ngomongin kebangkitan nasional dulu. Kitanya sendiri jadi orang tuh yang kayak gimana? Bisa nggak bangkit dari masalah? Bisa nggak bangkit dari inner childmu yang luka-luka itu? Itu terjadi sama aku tahun lalu, Ja. Dimana aku ngerasa kayak hidup aku tuh bener-bener, kan kalau orang bilang kayak aduh hidupku lagi terpuruk. Terpuruk kan itu masih ada di permukaan bumi. Bener. Kalau aku udah nggak di permukaan bumi. Aku kayak udah di nuklirnya bumi. Iya, yang iya. katanya kalau Inti. misalnya kita ngebor bumi dari ujung sampai ujung, di tengah-tengah kita akan berhenti. Karena gravitasi kita nggak akan bisa buat kita sampai ujung. Nah. Aku udah di situnya, Ja. Di tengah-tengah inti buminya. Wow. Tapi bisa lagi aku bangkit lagi, Ja. Karena menurut aku kayak ya kalau misalnya aku gini-gini aja, bagaimana dengan masa depanku begitu. Ini kalau boleh realistis ya, di saat lagi terjatuh mental nih, apalagi aku, itu tuh bahkan udah nggak kepikiran sebenarnya masa depannya mau kayak gimana. Kayak lebih ke ya udah deh gitu. Sampai akhirnya gini, maksudnya gini, kalau lo lagi di fase jatuh, lo rasain dulu aja deh, gue udah capek hidup denial. Ngerti gak sih? Kan ada dulu mungkin zamannya kayak, bisa, semangat kak. You know what, gue lagi gak pengen semangat, go ahead. Kayak biarin Aku aja. ingin menikmati rasa ini, sakit ini. Sehingga tahu rasa enak kayak gimana. Oh. Karena biasanya tuh orang suka dilewatin aja gitu kan. Betul. Tapi ada momen-momen kayak nggak pengen ketemu sama orang ketika kita lagi terpuruk banget nih ya teman-teman ya. Kan ada beberapa fase kita dalam kesedihan ya. Ada satu fase yang kita nggak pengen ketemu sama siapapun. Iya. Reza pernah juga ngalamin itu, Paul. ya kan? Nggak pengen ngelakuin apapun, nggak pengen ketemu sama siapapun, tapi ujung-ujungnya dikira orang kita mager, dikira kita males as in kayak, oh udah jadi orang yang pemalas ya udah nggak mau memikirkan dunia lagi, nggak mau Iya. melanjutkan hidup, jadi orang yang jadi Reza yang dulu, yang ceria apa segala macam. Bukan sih, tapi menurut aku kayak emang bener kata Reza, ada momennya kita pengen ngerasain sakitnya kayak apa, Iya, sedihnya nggak sakit apa, hancurnya kayak apa, biar tahu nanti hal kecil yang bisa bikin kita ketawa aja adalah sebuah tanda kalau kita sudah lebih baik. Setuju Iya banget, nggak sih? setuju banget. Karena resep berjuang tuh menurut aku satu, Waduh, tahu apa? dulu kalau kamu emang lagi sakit. Oh, Jangan denial. Itu tuh Oke. menurut aku yang udah paling gampang deh gitu ya. Semoga nanti ke depannya
bisa ya kayak kamu nih sekarang kan, akhirnya udah bangkit lagi. Betul. Aku juga bangkit lagi, gitu. Ketemu deh di sini nyari duit. Iya, bagaimana caranya? Ya, ke psikolog. Bener banget. Nggak, karena gini, kalau zaman dulu berjuang itu kan identiknya dengan wah bawa runcing bambu Iya, gitu. iya. Kayaknya oh oke ini perang gitu ya. Fisik. Bener. Iya. Kalau sekarang sih mental sih. Bener, Ja. Kalau memang dulu tuh kebangkitan orang seperti apa? Oh, melawan penjajahan gitu Iya, ya kan. iya. Penindasan. Perempuan harus melawan stigma bahwa hanya laki-laki yang harus memimpin. Hanya laki-laki yang bisa, itu harus dilawan. Yes. Kalau sekarang, zaman sekarang ya menurut aku bangkit adalah ketika kita bangkit dengan stigma dan penilaian orang lain. Kita tuh suka banget menarik diri kita dan membuktikan kalau iya lagi kita nggak bisa sama kayak orang-orang hanya gara-gara mulutnya manusia-manusia yang kadang-kadang nggak kenal kita. Misalnya orang-orang yang nge-follow kita atau ketemu kita di sosial media kan gampang sekali mereka memberikan penilaian apapun tentang kita ya. Dan menurut aku kalau misalnya kita nggak kuat itu bisa jadi alasan kita untuk nggak bangkit sama sekali. Karena kita kayak memvalidasi apa kata-katanya. Oh, dasar gendut, kamu tidak bisa kan untuk pakai baju yang seperti ini. Oh, tidak bisa. Aku akan Buka bajunya langsung. bajunya. Maksudnya ganti baju yang dia bilang aku tidak mampu menggunakannya. Begitu. Bener. Iya kan? Soalnya tuh gimana ya? Tapi kamu tuh kalau sama omongan orang bisa langsung ke distract nggak? Kayak bisa langsung jadi sedih gitu. Pasti ada momennya. Ketika aku lagi masa ngedrop gitu, lagi sedih-sedihnya, itu pasti akan berpengaruh buatku. Aku nggak akan bohong bilang kayak enggak aku sekuat itu. Pasti ada ngaruhnya walaupun mungkin dikit gitu. Paling jadi emosi kayak seberapa cantik sih yang ngomong ini? Kan kita cek dulu kan. Kalau misalnya dia kayak oh Nia Ramadhani, oke aku mundur. Setuju. Memang cantik, ya kan? Memang keren. Let's go. Kylie Jenner, oh emang tajir nggak apa-apa. Kau mau bilang Kalau si Kylie bilang Gita, warnamu itu ya terlalu pudar. Sorry Git, lipstikmu terlalu pucet gitu ya kan, kayak oh siapa Kylie Jenner, nggak apa-apa dia punya brand sendiri. It's gitu. okay, sorry aku revisi warna bibir aku. Nggak apa-apa, tapi ketika yang komen, ketika aku lihat postingannya terus aku lihat profil picture-nya lah kayak kepiting batu. Nggak usah. Aku selotip mulut kau. Kita mau kepiting batu, dia abu-abu bukan, warna tanah liat juga bukan. Ungu juga bukan. Jadi maksudnya emang takdir ya, itu kita nggak bisa bantu ya untuk kepiting batu ya. Para kepiting batu kalau komen apapun please make sure kalian juga nggak abu-abu gitu. Nah, diam. tapi sebenarnya kalau aku tuh lebih sulit datangnya tuh dari orang yang kita sayang. Ada orang-orang yang kayak gitu dong. Ja. Makanya tadi aku bilang kayak menurut aku hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk berjuang salah satunya adalah berjuang menyembuhkan kesehatan mentalmu. Kalau dari orang luar yang nggak kita kenal mungkin aku akan relate ya. Tapi kalau misalnya dari keluarga belum ngerti itu rasanya apa. Tapi aku bisa bayangkan sakitnya seperti apa. Karena kan aku selalu bilang ya, sahabat itu adalah keluarga yang kita pilih. Nah, dalam prosesnya nggak semua sahabat yang kita kenal dari sekolah atau kantor terus bisa terus-terusan bersama kan. Betul. Ada gesekan-gesekan yang bikin di kepala kita tuh awalnya gini, gila ya gue tuh salah apa lagi ya gitu. Sampai akhirnya ternyata mengetahui bahwa lah ini pattern hidup lo, emang ketemunya sama orang yang modelnya gitu terus. Karena lu udah selalu nyaman misalnya disakitin sama tipe orang yang kayak gitu. Makanya tadi ngomongin lagi seputar bangkit. Kenapa menurut gue penting banget untuk yuk kita bangkit dari kesehatan mental. Untuk kita bisa menyortir akhirnya orang mana sih yang cocok berada di sekitar kita. Tapi caranya ya emang lo mesti sembuhin dulu di kepala lo kayak apa yang lo dapetin waktu kecil. Itu kan biasanya nempel banget di kita kan. Sehingga ada waktu kecil tuh sebenarnya kurang. Nah, waktu gede kenapa dicari-cari bang gitu kan. Nah ketika itu udah sembuh, walaupun ya pasti sedih ya sama sahabat sendiri tiba-tiba putus pertemanan. Tapi ya itu definisi dari bangkit untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi sih. Betul, nggak apa-apa motong yang bisa bikin kita busuk jadinya daripada kita biarin aja akhirnya jadi bangke. Kitanya nggak jadi apa-apa, Ja. Tuh dia. Ya kan? Aku rasa satu tips untuk bisa bangkit dari keterpurukan diri sendiri adalah mengetahui
memang lo itu attract-nya sama orang yang kayak gimana, yang ternyata itu tuh buruk buat lo. Betul. Sadarin itu aja Sadarin, dulu. Iya. Jangan denial kalau misalnya kayak dia lagi pengaruh buruknya gitu. Ketika kita tahu nih ada teman kita yang aduh, Kamu ada nggak contoh nih yang gini loh? Iya ya, gue tuh karena gue nggak bisa sama orang yang sifatnya X, tapi somehow orang-orang ini semua yang ada di sekelilingku. Ada lagi tapi ya bodo amat ya dia nanti nonton atau gimana ya. Jadi ada tuh, maksudnya dulu tuh aku temenan sama beberapa orang gitu ya. Yeah. Beberapa orang yang aku merasa nyaman sama mereka mungkin karena selera musiknya sama, pergaulannya dulu sama, tapi somehow setiap aku bertemu dengan mereka, yang mereka lakukan hanya menilai orang lain dan merasa orang lain tidak lebih baik dari mereka gitu loh, Ja. Selalu nyari, lihat nih Git nih, lihat ih apaan nih, masa kayak gini, dan akhirnya aku berpikir kayak iya lagi ya kenapa kayak gini, aku jadi salty ke semua orang gitu loh, ya kan, sampai akhirnya aku menyadari ada orang yang tadinya disaltiin sama dia, kok hidupnya jauh lebih oke sekarang. Ngerti nggak? Jadi kayak kenapa orang yang selama ini mereka bilang jelek tuh setelah aku lihat lebih baik, kok karirnya lebih bagus sama segala macam. Berarti kan yang toksik mereka nih, gitu ya kan? Kenapa aku nggak ada di fasenya mereka? Sadar. Iya, dan aku nggak sadar karena aku merasa nyaman temenan sama mereka dulunya kan. Terus setelah aku lihat dan sedikit jauh dari mereka, aku baru bisa melihat jernih. Oh, berarti aku nggak. Padahal yang aku inginkan adalah di posisi yang mereka benci itu loh, Ja. Terus aku jadi mikir, oh jangan-jangan aku belum ada di sisi itu karena aku masih bermain dengan ini nih, dengan Songgo ini gitu. Akhirnya aku memutuskan enggak goals aku kan menjadi sesukses mereka yang dia benci. Mungkin kenapa mereka benci sama dia karena mereka nggak pernah ngerasakan kesuksesan itu. Dan juga gitu. insecure, dan juga ngerasa saingan padahal nggak ada yang namanya saingan. Nggak ada yang menyaingimu gitu. Bahkan kayak kok nggak ada di league-nya dia juga gitu. Kenapa harus bersaing gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk lepas dari mereka dan akhirnya insya Allah akan ada di titik dimana aku bisa melihat diriku nanti di kehidupan itu gitu. Emang menurut aku ketika akhirnya mendapatkan circle yang baik itu tuh juga jadi salah satu anugerah supaya kita lebih bisa bangkit. Betul. Karena balik lagi, menurut aku sih hal yang paling, karena gini maksud aku orang tuh kalau gila bangkit, gila berat banget gitu ya kayaknya. Apalagi kayak ngomongin negara gitu kayak. Enggak sih, lu coba deh sama diri lo sendiri aja, sifat apa yang gini, gue percaya banget tiap orang tuh ada sifat kurangnya. Kayak kamu kan ada, aku ada, nggak ada yang sempurna maksudnya. Nah, kayak menarik deh ketika kamu bisa taruh di diri kamu, oke deh gue pengen ngubah hal yang gue emang nggak suka sih sebenarnya ini ada di diri gue. Jadi seenggaknya hilang. Bukan tiba-tiba jadi terpuji parah, tapi sengaja jadi hilang. Kayak contoh nih aku, bangkit dari kesulitan berbicara. Nah, karena punya kesulitan berbicara, Ja? Benar. Maksudnya mengutarakan pendapatmu. Setuju banget. Jadi dulu tuh lebih ke mendem aja. Padahal sebenarnya di sini kayak pengen ngomong, cuman kayak aduh aku sukanya keharmonisan nih. Jadi kayak nggak usah diomongin gitu. Sampai akhirnya kayak wah nggak baik juga ya karena akhirnya pendendam ulung gitu kan. Sehingga aku mencoba bangkit untuk yuk pelan-pelan kita angkat suara gitu loh. Sampai akhirnya detik ini aku udah bisa bersuara nih. Tapi jangan dipikir terus nggak ada challenge-nya lagi. Challenge-nya lagi adalah gimana caranya kita dalam bersuara jangan sampai nyakitin hati orang. Jangan terlalu vokal yang sampai nggak bikin perasaan orang juga ya. Iya, karena kayak at the end of the day, udah pakai bahasa Inggris nih. Ini mau quotes nih kalau udah kayak gini. Yes. It's not about the truth, tapi it's how to say the truth. Tepuk tangannya mana? Makanya orang tuh bisa akhirnya putus, bisa bubar. Pasti awalnya karena komunikasinya salah. Maksudnya kan? Kalau bukan aku sih bukan komunikasi ya. Iya, maksudnya kan komunikasi juga ada telepati. Iya, jadi ada berapa tahap ya. Itu tepuk pramuka. Maksudnya physical, maksudnya kan kayak
high five. Oh iya Gitu, berulang-ulang. Oh iya. Sandi Morse. Kan ketukan tuh. Sandi Morse. Oh Ya iya. kan itu ketukan ya. Oh, Bener, 3 kali bener, berarti bener. huruf apa gitu. Gitu sih kalau karena aku. kayak gitu. Berarti pendendam juga ya, karena kayak aduh dipendam-pendam nih aku pengen Iya. ngomong sih sebenarnya tapi kok kayak nggak Iya, mampu. aduh, ini, Daripada perang, ya kan, mendingan aku diem. Daripada kamu berperang sama diri kamu sendiri. Guys, gila sekarang tuh kan paparan tuh banyak banget ya sekeliling kita. Sehingga Siapa aja bisa ngasih paparan ke kita kan, tanpa kita kasih izin. Iya, sehingga kita tuh juga harus punya kontrol sama diri kita sendiri sih. Karena kalau enggak, kalau keikut mulu, capek banget. Gila. Kayak kalau nggak punya prinsip tuh capek banget gitu loh. Betul. Tapi ya balik lagi, emang jalannya sulit. Sehingga emang kamu harus sadarin dulu, terus tahu bahwa emang ini nggak gampang dan latihan. Karena orang misalnya, gila ya, gue pengen deh nggak jadi orang pemarah. Lah, tapi tiap hari kalau ngomong marah, ya kan mesti dilatih, gitu. Oke. Tapi kenapa? Iya. Harus ciuman nih kayak gini. Harus ciuman. Nggak gitu sih, Ja. Cium ini. Cium kening aja nih. Santunan. Tiba-tiba jadi santunan. Tapi dengan Reza bilang tadi, aku tuh dendaman Git, aku Iya. dendaman as in kayak kau memendam sih sebenarnya kan apa yang kamu rasakan supaya jangan ada masalah di kemudian hari. Tapi itu kan juga bukan sesuatu yang baik ya, Ja. Benar. Maksudnya kayak dipendem atau ketika kita keluarkan ternyata menyakiti orang lain Iya. gitu loh, Ja. Iya. Apa yang membuatmu ngerasa kayak ya udah deh dikeluarin aja, pernah nggak ngerasa kayak bodo amat deh nyakitin orang deh, yang penting keluar, yang penting aku nggak mendam lagi, yang penting aku nggak sakit lagi. Sebagai orang yang menyukai, udah deh kita yang tenang-tenang aja. Ternyata yang nggak tenang tuh diri kita sendiri. Lah kita jadi orgil kan gitu. Maksud gue ya kalau tiap detik tapi dapat 100 juta sih, aku tetap Nggak mau apa-apa, jadi nggak orgil apa-apa ya. gitu loh. Cuma ini kan nggak gitu ya kehidupan. Jadi, nggak bisa nih gue kalau kayak gini terus. Yang ada diam meledak. Diam meledak. Nah, kan dimeledakin juga orang kurang gitu ya. Sehingga di pikiran aku, oke deh, gue harus perjuangin diri gue untuk bisa bersuara dengan baik dan benar. Karena baik belum tentu benar dan sebaliknya. Betul, aku setuju. Ternyata latihan itu tuh emang butuh waktu bertahun-tahun gitu. Iya, aku tuh Nggak baru ada mie instan ya? nggak ada. Ya? Dan pasti ketika latihan ada momennya kayak capek mendingan mendem. Nah, Iya kan? balik ke habit dulu aja gitu ya. Iya mundur lagi sih sebenarnya ya. Iya. Cuman ya ternyata kalau emang kelihatan garis finishnya, walaupun garis finish itu nggak akan selalu kita nyampe ya. Menurutku kayak kita akan selalu belajar. Asal tahu objektifnya, ya udah nggak apa-apa lah kita 2 langkah ke belakang untuk kita maju lagi gitu. Karena ya nggak ada deadline-nya juga, deadline-nya dari diri sendiri kan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin insecure banget ngerasa kayak kok gue kayak nggak ada perjuangan ya dalam hidup ini. Kok aku nggak seberhasil teman-teman aku ya di sekeliling aku. Kadang kan seperti itu ya. Kita ngerasa kayak kita worthless gara-gara sekeliling kita udah lebih cepet nyampe yang katanya di garis finish. Yeah. Sementara kita kayak baru 5 meter aja nih dari garis start gitu ya. Ini mungkin menurut aku ya karena kita memberikan akses untuk terpapar sama penilaian sekeliling kita gitu loh, Ja. Sorry nih kalau aku harus ngomong kayak dari sosial media kita itu adalah paparan terbesar bagaimana kita hidup sehari-hari ya. Setuju. Karena kayak kita ngelihat ternyata hubungan yang berhasil adalah pasangan yang sering liburan ke luar negeri gitu. Yang kelihatannya bahagia banget, yang makan di restoran yang lagi happening aja itu kan paparan yang bikin kita ngerasa kayak kok aku jadi nggak ngerasa beruntung ya sebagai manusia karena aku nggak pernah setiap weekend tiba-tiba ke Eropa nggak pernah bener, makan bitterballen harus di Belanda nggak pernah makan French fries di Prancis nggak pernah padahal di Jakarta Selatan ada kok French fries yang nggak habis-habis yang kita bisa unlimited aja gitu tapi karena sekeliling kita sepertinya kelihatan seperti itu gitu ya gaya hidupnya akhirnya kita ngerasa kayak wah terpuruk banget nih aku nggak kayak teman-temanku. Bener, gitu makanya ya. balik lagi lo pilih deh circle yang baik-baik. Karena gila kalau lo berada di
ngapain lo berada di satu circle yang lo tahu itu nggak baik buat diri lo. Betul. Tapi di kepala lo, ya nggak apa-apa deh gue di situ supaya gue dibilang A atau supaya gue dibilang B. Aduh. Itu kan kayak capek nggak sih kalau lo nggak jadi diri lo sendiri Ya gitu? semoga kalian cepat sadar ya, menurut aku yang kayak gitu ya. Karena kalau misalnya seperti itu jadinya kita jadi nggak berani untuk membebaskan diri kita juga, ya kan. Terus kayak melatih diri kita apa ya, memperkaya diri kita ya dengan hal-hal baru gitu. Nggak ada salahnya kok untuk kayak keluar dari apa yang nyaman. Karena menjadi menjadi katak dalam tempurung itu tidak asik. Benar. Ya kan? Iya. Wow, merasa gede tapi cuma ya Di situ segitu doang. aja. Dan beruntung banget buat teman-teman yang udah dapat circle yang benar. Betul. Itu jadi nos ibaratnya untuk Pecutan. sama-sama saling bangkit yuk gitu. Karena biasanya nih gue sama circle gue gitu ya Git, ketemu nih terus kayak, weh kenapa nih lagi pada lesu. Ceritain. Yang sebenarnya nggak butuh solusi sih, cuman dari obrolan itu akhirnya sadar kayak, oh iya ya kita tuh lagi berjuang di kesulitan kita masing-masing. Oke deh kita bangkitnya bareng-bareng walaupun nyelesainnya sendiri-sendiri. Bangkit gitu. Oke. Terus jadi kayak pas pulang kayak, oh iya Ada sebenarnya. semangat lagi ya. Karena sebenarnya yang paling sedih itu adalah ketika lo ngerasa sendirian kan. Itu. Apalagi buat kamu-kamu yang pacaran tapi rasanya kayak sendirian. Apalagi kamu-kamu yang punya bapak tapi kok kayak nggak ada bapak. Takut banget. Kita game saja yuk. Mendingan kita game saja yuk. Masih dikejar mimpi toh. Raih dirimu sekarang. Kita mau main games nih. Gamesnya apaan sih? Coba Mbak, boleh Mbak? Bantu Mbak. Ayo dong. Kalian harus tebak nama pahlawan yang di layar. Oke. Siapa cepat? Gampang. Gampang. Pasti di situ ada mukanya Gita Bebita. Pahlawan untuk diriku sendiri. Dan ya untuk kan? aku juga. Udah kuat. Oh iya aja. Iya. Wah, kamu sih nggak tahu cerita. Kalau kamu tahu, nangis. Aduh sedih deh, nangis deh. Parah-parahan. Oke. Oke, berarti Apa? rebutan ya. Oke, Oke. rebutan ya. Oke, langsung. Gambar pertama. Siapakah dia? Gita, Ki Hajar Ki Dewa. Hajar Dewantara. Oke, kita lihat ya. Ki Hajar Tapi kan Dewantara di sekarang pengen pendidikan ya, ngajar di kita pendidikan sih. ya, iya. Iya. Kayaknya sering deh. Aku tuh maksudnya. cuma ngeliat gini. Iya kan? Memang dari air mukanya nih, ini orang yang pintar banget. Pintar. Gila. Dan apalagi ketika namanya ada dokter, ya. Oke. Come on. Pasti Come dong. on. Era itu Iya, ya. Dokter Wahidin. Dokter Wahidin. Sehat-sehat terus. Kan udah nggak ada. Oh. Nah, tapi kan pasti ada dokter Yang bernama dengan Wahidin nama kan? Wahidin ya. Dokter Wahidin itu maksud kita. Iya, sehat-sehat, pinter-pinter. Ini buat dokter Wahidin yang ada di Indonesia ya. Yes, Dan please stop malpraktik ya. Thank you. Iya ya. Untuk Sekarang yang lagi ini banyak ya. ada yang nama-namanya dokter Wahidin kan? Bukan yang digambar tadi. Bukan. Oke, nomor 2. Kedua, siapa dia? Reza. Ki Hajar Dewantara nggak sih? Oke, kita lihat. Cipto. Menurut aku Ki Hajar Dewantara perasaan aku pakai baju putih deh kalau di poster-poster. Kayak Ki Hajar Dewantara lagi marah banget sama Iya sama kita ya kayak. Gue Aku deh yang maju duluan kata Ki Hajar Dewantara. Iya, Ntar yang ketiga ya. Nah. Cipto Mangunkusumo dulu sekolah aku di situ soalnya. Kenapa aku bisa nggak tahu ya? Oke, yang ketiga, siapakah dia? Aduh. Ini tampilannya sih emang kayak om gue yang orang Aceh sebenarnya. Oh iya. Sebenarnya. Mirip ja. Dari kumisnya gitu kan, tebal alisnya. Tegas deh gitu kayak kalau dia ngomong cuma bilang makan. Iya makan. Iya makan wah. Daripada gue kemakan kan gitu. Tapi ini siapa ya? Jujur. Jujur nggak tahu nyerah maaf. Ini dia, Dokter Sutomo. Oh. Dokter Sutomo dokter apa? Kan nggak tahu juga. Makanya risetnya yang panjang. Riset Dokter Sutomo ya. Dokter Sutomo zodiaknya apa? Zodiaknya Nah. Makes, Mikes nggak tahu ya. Mifa Mafanya apa? Nggak tahu. Ya. Apa ya. Oke. Ih dia mah. Orang luar ini, Iyalah orang bule. bule ini. Michael. Jangan ya kalau misalnya ada bule. Yang top of mind-mu Michael Michael. ya. Reza. Adam. Johannes. Wait, bentar. Enggak, bener-bener yang bener-bener gue iri adalah hairline dia nggak terlalu mundur.
di umur dia yang segitu. Gue kayak gila. Bagus ya. Apa enggak semua cowok-cowok pada ke Turki sekarang nanam rambut? Nah, dia di masa yang udah tua itu aja masih kelihatan sehat gitu. Terawat gitu ya. Rambutnya. Aku Pemikir ini. nyerah banget sih. Gitu. Menurut aku Van der Wijk. Yang tenggelam itu berarti ya? Hah? Du. Siapa? Dr. Beliau. Dawes Dekker. Yang punya siapa? Yang punya Yang punya pesawat. bus, kata dia. Yang punya bus. Wah. Double Alik decker juga dong. nih. Double decker dong. Aku udah mulai emosi nih. Nggak, gue rasa Pemilik ya, kita nih. ya Yang punya perempuan ini, double nih, decker. gue lihat perempuan Ya. ini, dia cuman googling gini, Iya. nama-nama pahlawan dunia, dang, Das, gitu. yaudah, yang ini. Bukan. Selain itu kayak, wah ini terlalu luas. Nama-nama pahlawan pendidikan Indonesia. Jadi dia juga, Tokoh pendidikan. dia tahu Tokoh, tuh tokoh juga nih. pas lagi ngeriset ini, kayak Iya. baru tahu Dr. Dekker mukanya kayak gimana? Iya, Ini. gara-gara ini. Betul, dia betul Bener. lagi. At least dia jujur. Benar. Aku nggak apa-apa nih sama Gila, circle gini. jujur nomor Oke. satu. Ada Selanjutnya. lagi. Nah, ini dia. Ipong gua, sumpah nih. mirip. Demi Allah mirip bapaknya emak gue. Rest in peace. Ki Hajar Dewantara. Karena aku ingat Ki Hajar Dewantara itu pakai baju putih. Lo, dia tuh udah kecewa banget sama kita. Iya. Kayak, Maaf Ki. enggak, dan dia kecewa banget sama perempuan ini yang namanya Sarah. Kayak, Kenapa? lo taruh gue di nomor 5. Gong. Kayak, I am the icon. Gitu kan kata Ki Hajar Dewantara. Because I'm a guest star. Nah, itu dia. Gitu. Ki, thank you banget Ki untuk semua Usaha. usahanya untuk Iya. pendidikan Indonesia dan Benar. benar-benar menginspirasi kita semua. Benar. Sampai nama Friendster aku dulu juga Ki Hajar Dewantara Lovers. Gita Hajar Dewantara kan waktu itu? Iya, aku Yang sebutannya. nomor 3-nya. Nomor 3. Kan Karena kamu kan aku punya 4 full. akun. Heeh. Kayak pet. Ada full-fullnya ya. Yang 3 kan? Yes. 3 tambah 1 berapa? 4. 4. Heeh. Paling enak duit tuh nolnya 4 atau nolnya 8? 8 lah. Gimana caranya supaya 8? Wah, 4 gimana caranya supaya 8? Kali 2. Bener. Kali 2 dalam ngapain? Kerja, cari duit, Betul. nabung. Wow. 4 jadi 8 gimana? Karena lo nabung terus kan? Wow. Iya, nggak aku habiskan. Nabung. Itu aku kurang nih, Ja. Nabung gitu. Iya, Ja. Iya, aku nih bener-bener kayak lagi ngobrol dimarahin sama kakak, ngerti nggak kayak nabung Nabung gitu. gitu. Iya, Kak. Ini apa? Iya nih. Ini apa namanya? Iya. Nabungnya gimana? Di Oktomobile dong. Buka Iya, sekarang bener juga ya. buat teman-teman yang ngerasa kayak kita juga. Aduh, belum bisa nabung. Sedikit om ibu. Wah. Iya dong. Gimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang tidak terpuruk, tidak hanya dalam pergaulan, Ya. mental dan juga keuangan. Nanti kita cari tahu. Tetap dikejar Mimito. Raih mimimu sekarang. Bang Bing Bung yuk kita nabung. Bang Bing Bung yuk di Oktomobile. Tang ting tung, hey, jangan dihitung. Tahu-tahu nanti kita dapat untung. Kring kring kring. Yuk, Giovanni. Saskia, Gotik dong. sebelum kita pergi, kita mau ngasih tahu dulu. Apaan lagi, Ja? Ayo mulai nabung dengan download aplikasi Oktomobile. Ini dari nabung, transfer, sampai bayar-bayar itu tinggal klik aja, super gampang Betul. banget. Jadi langsung aja di-download aplikasi Oktomobile-nya. Gita, ayo dong. Iya, Ayolah Gita. Soalnya jujur ya teman-teman ya, ini kalau kita ngomongin keterpurukan, bolehlah di bidang asmara kita terpuruk, tapi keuangan jangan. Karena apabila kamu tidak terpuruk dalam keuangan, niscaya semua akan nempel. Na'udzubillah min zalik ya. Ya Allah, takut kali kan. Jangan terpuruk keuangan deh. Iya, Itu iya, kuncinya iya. happy. Makanya ya. mulai
kita bangkit hari ini buat teman-teman yang belum bisa nabung. Betul. Yuk, satu-satu yuk. Kita sama-sama nih, nggak cuma untuk kalian aja, tapi untuk kita berdua nih. Ini kita lagi menyemangati diri kita, nabung Bener. kita, nabung kita, nabung Bener-bener kita. gue kebangkitan 2025 adalah untuk lebih hemat. Udah nggak ada lagi. Iya benar, untuk lebih hemat dan lebih kaya. Oh, amin ya Rabbal Amin, alamin. amin ya Allah. Dan boleh lebih banyak pekerjaan nggak? Karena kok di rasa-rasa Indonesia nih jadi sepi ya kerjaan kita ya. Boleh nggak bagi-bagi kerja? Boleh Nah, dong, boleh tuh dong. ya. Ya, Aku ya, tetap ya. percaya kayak we attract money. Betul. Ya, boleh mindset. Selama kalau kata Reja yang tadi tuh, selama kita di circle yang benar ya. Benar, Ya kan? setuju. Terus hindari deh nih buat cewek-cewek single yang biasanya jam 2 pagi, kok nggak bisa tidur? Ngapain ya? Window shopping Gue itu gue banget. Jangan-jangan dokter gizi bilang ke kita tidurlah sebelum jam 10 malam agar kita tidak terpengaruh untuk memasukkan barang-barang yang tidak kita butuhkan ke keranjang kita. Terus ada rasa gini kayak, kenapa gue mesti nunggu seminggu? Yang besok langsung kirim lah. Oh iya, bener. Ketika kekumpul, mana 00 yang tadinya 8, kok jadi 4? Jangan sampai nolnya 4 takut. No. Jangan sampai nolnya di depan. Oh, ya Allah ya. Tapi kita nggak akan kenapa saling nunjuk nih semua yang di sini ya. Relate ya. Kenapa kita lihat di sini sudah tidak ada bahasa yang tahu-tahu aja? Iya. Lebih ke pengen ngasih tahu betul. Ya, pokoknya selamat bangkit dari apapun yang sedang kamu usahakan. Betul. Ingat aja, nggak apa-apa mundur selangkah untuk kita bisa maju 2 langkah. Karena selangkah kecil pun adalah sebuah progres. Betul sekali. Ya kan? Kami dari Motivator Bodong, Reza Candika dan Gita Bebita cabut dulu. Sampai kita ketemu lagi di Kejar Bibi Talk. Raih bibimu sekarang!